Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim tasliman katsiran bi rahmatika arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, jemaah yang dipilih Allah untuk datang ke rumahnya. Sudah sering dibilang bahwa orang yang mau datang ke rumah Allah itu manusia pilihan Allah. Ada yang dipilih Allah dari jam 3, sebelum jam 3 sudah rukuk dan sujud di rumahnya, sudah sholat, sudah istighfar, sudah mungkin baca Quran. Begitulah amal orang saleh zaman dulu ya. Orang saleh zaman dulu, terutama sekali Rasulullah SAW dan sahabat, mereka agenda hariannya mulai ada yang 3 jam sebelum azan subuh, ada yang 2 jam, ada yang 1 jam, paling kurang nanti setengah jam sebelum subuh mereka sudah menghadap Allah, memenuhi panggilan Allah. Semua orang dipanggil untuk menghadap Allah di ujung malam. Kemudian kita dipanggil ke rumahnya melalui azan dengan pembesar suara sekuat-kuatnya. Mudah-mudahan kita selalu istiqamah. Kita sudah bicara dalam beberapa pertemuan yang lalu tentang bahaya setan. Kita ambil daripada ayat surah Yasin ayat 60 tentang peringatan Allah nanti dari kemudian manusia yang gagal hidup. Manusia ini terbagi 2 ya. Ada yang gagal hidup, gagal mengurus keluarga, gagal mengurus harta, gagal mengurus kekayaan dan lain-lain sebagainya. Nanti diperingatkan dalam ayat 60 surah Yasin, alam a'had ilaikum ya bani Adam. Kan sudah dikasih tahu dulu wahai anak Adam, Allah ta'budu syaitan, jangan tunduk kepada syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin, kan musuh kamu. Kebanyakan orang, mayoritas tertinggi yang tidak datang ke masjid tunduk kepada syaitan. Nauzubillah, nauzubillah, nauzubillah. Maka diingatkan di sini ya. Jadi kita barangkali ini pertemuan yang ke-7, ke-6 atau yang ke-7 tentang bahaya godaan syaitan. Terakhir sekali kita bicara kemarin surah Al-A'raf ayat 17. Ini langkah-langkah syaitan menyesatkan manusia. Ini dalam dialog antara syaitan dengan Allah. Banyak dalam Quran disebut komunikasi antara Allah dengan setan yang terkutuk. Antaranya kumpulan ayat dalam surah Al-A'raf. Kita ambil petikan ayat 17. Apa kata setan di sini? Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim. Saya akan menyerang anak Adam dari depan, dari belakang, wa min khalfihim, dari belakang, wa an aymanihim, dari kanan, wa an syama'ilihim, dari kiri. Depan, belakang, kanan, kiri diserang setan. Dalam keterangannya di sini, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ayat berapa tadi? Ayat 17. Saya akan menyerang mereka katanya dari kanan, kiri, depan, belakang. Wala tajidu aktsarahum syakirin, sehingga mayoritas manusia tidak bersyukur kepada Allah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Mayoritas manusia lupa. Menurut keterangan ulama di sini dari depan, apa itu? Tentang akhirat katanya. Perihal akhirat itu bagian depan. Tidak perlu ke masjid, tidak perlu salat berjemaah, tidak perlu menambah ilmu, tidak perlu baca Quran. Subhanallah. Asal akhirat diabaikan, dibelakangkan. Itu dari depan. Katanya di sini dijadikan orang itu zuhud terhadap akhirat, artinya tidak perlu kepada akhirat. Kemudian dari belakang tentang keduniaan. Perihal keduniaan
itu dari belakang katanya. Kemudian tentang kanan kirinya perkara kesyahwatan, perkara-perkara lain yang dilihatnya yang baik itu tak baik, yang tak baik itu baik. Dalam ayat lain dikatakan tazyin namanya. Ada dalam surah Fatir bahwa orang yang dipengaruhi setan itu yang baik dilihatnya tak baik, yang tak baik dilihatnya baik. Tidur waktu subuh enak baginya, padahal tidak baik, dilihatnya baik. Melangkah ke masjid sangat baik sekali, tapi tidak baik baginya. Itu dalam surah Fatir dikatakan tazyin. Wala tajidu aktsarahum syakirin, sehingga kebanyakan manusia tidak bersyukur kepada, tidak ingat. Kalau orang bersyukur ingat dia, saya masih hidup, Allah ngasih saya tenaga, Allah masih beri saya kesempatan bernafas, saya mesti melangkah ke rumahnya, saya mesti menyahut panggilannya. Tidak mau saya berada di rumah atau di tempat lain saat azan berkumandang. Ada kisah sahabat zaman dulu, sahabat Nabi ya, dia sudah usia lanjut. Kalau di sini dikatakan lansia, kalau di Malaysia dikatakan warga emas. Di sana orang kaya itu dikatakan warga emas, golden citizen. Fisik pun sudah lemah, dia tidak mampu berjalan ke masjid, disuruh ahli keluarganya membawanya ke masjid. Subhanallah. Ditanya oleh ahli keluarga, bapak kan tidak diwajibkan lagi ke masjid, bapak kan tidak sehat. Tidak sampai hati saya mendengar hayya 'alal falah kalau saya di rumah, katanya. Dibawalah bapak itu ke masjid, sholatnya sholat maghrib, belum habis 3 rakaat sholat maghrib sudah meninggal dunia. Subhanallah, subhanallah. Cerita jemaah kita yang di Batu Sangkar, ini ibu umurnya 80 lebih, lansia juga ya, warga emas juga. Subhanallah. Tapi sejak dia sehat, sejak dia muda, hatinya terpaut di masjid, walaupun dia muslimah, terutama subuh, maghrib, isya. Kalau dia pergi sembahyang maghrib ke masjid, tidak pulang sampai habis isya. Ini suatu sunnah yang bagus sekali ya. Lalu pas Allah mau mencabut ruhnya, dicabutlah ruhnya sesudah sholat maghrib. Waktu berwirid berzikir sesudah sholat, waktu bertahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Di situ diambil ruhnya. Subhanallah, insan pilihan Allah, insan pilihan Allah. Dan beberapa hari yang lalu sudah disebut juga jemaah yang sangat dekat dengan saya, 5 tahun serumah dengan dia di Brunei. Dia orang Thailand, dia meninggal dunia sesudah sholat subuh, waktu beriktikaf, menunggu terbit matahari, menunggu waktu duha, meninggal di masjid, tidak ada sakitnya. Subhanallah, subhanallah. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Mudah-mudahan kita terselamat dari gangguan setan iblis yang selalu merasuki, mengganggu, menimbulkan was-was di hati manusia agar terlambat berbuat taat, agar mengabaikan ketaatan. Begitulah sehingga dikatakan di sini wala tajidu aktsarahum syakirin, ayat 17 surat Al-A'raf, sehingga mayoritas manusia tidak bersyukur kepada Allah. Kalau tidak bersyukur apa lagi? Apa lawan syakirin? Lawannya kufur. Tapi belum meluas dalam masyarakat kita ya. Kalau syukur selalu didengar, tapi kalau kufur mungkin belum serasi dengan telinga kita. Yang jelasnya lawan syukur itu kufur, kafir. Tapi kafirnya bukan keluar dari Islam, kafirnya kafir nikmat, tidak mensyukuri nikmat yang diberikan Allah. Maka ada satu doa yang diajar oleh Nabi kepada sahabatnya, bacalah doa ini, katanya, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika usni ibadatik. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika usni ibadatik. Hadiah Rasulullah kepada sahabat yang dekat dengannya, mari sini saya ajar satu doa, saya sangat mencintaimu, kata Rasulullah. Inni la uhibbuk, saya sangat cinta kepadamu. Jangan lupa membaca di ujung salat atau sesudah salat, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika usni ibadatik. Ini hadiah yang mahal yang diberikan Rasulullah kepada sahabatnya dan untuk umat juga ya. Mudah-mudahan kita dipertemukan lagi dalam
majlis ketaatan, acara ketaatan di Masjid Dagang Muttaqin. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa adina wa arda'na ya hayyu qayyum rahmatika nastaghis aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.